Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Supardan, NIM 230401020096, kelas Data Science IT 403 PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode machine learning menggunakan clustering. Dengan menggunakan judul optimalisasi pengadaan obat di rumah sakit melalui analisis persediaan obat dengan algoritma K-means. Latar belakang penelitian ini, rumah sakit memerlukan perencanaan kebutuhan obat yang tepat yang berlandaskan dengan data pemakaian obat yang tepat, sehingga dapat diraih optimalisasi pengadaan obat di rumah sakit untuk memastikan ketersediaan obat yang tepat, jenis dan jumlahnya, sesuai dengan kebutuhan pasien dan pada waktu yang dibutuhkan. Algoritma K-mean ini adalah membagi data menjadi beberapa kelompok klaster berdasarkan kemiripan antar data, sehingga memudahkan analisis pola pemakaian dan perencanaan kebutuhan obat yang lebih terarah. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian pasokan obat di rumah sakit, sehingga tercapai optimalisasi pengadaan obat dan terpenuhinya kebutuhan obat pasien secara efektif dan efisien. Metode penelitian ini menggunakan laporan rekap saldo barang RSUD Budi Asih tahun 2023. Yang kedua, berdasarkan Knowledge Discovery in Database KDD. Untuk KDD ini ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, data cleansing. Data cleansing ini pemilahan data yang diolah, dipilih data yang dianggap bisa dipakai dan membuang data yang merupakan data sampah. Yang kedua, data integrasi. Proses menggabungkan data yang dianggap berulang akan digabungkan menjadi satu. Yang ketiga, selection. Proses seleksi atau pemilihan data yang dianggap relevan terhadap analisis. Yang keempat, data transformation. Proses transformasi data terpilih ke dalam bentuk mining prosedur. Yang kelima, data mining. Proses di mana dilakukan beragam teknik untuk mengekstrak pola-pola potensial menghasilkan data yang berguna. Yang keenam, pattern evolution, di mana pola-pola yang telah diidentifikasi berdasarkan measure yang diberikan. Yang ketujuh, knowledge presentation, proses paling akhir dari proses KDD. Data yang sudah diproses divisualisasikan agar lebih mudah dipahami oleh pengguna dan diharapkan bisa diambil tindakan berdasarkan analisis. Proses-proses algoritma K-mean. Untuk mengolah data tersebut, dalam K-mean terdapat beberapa tahapan. Kurang lebih ada 6 tahapan. 1. Pemilihan jumlah klaster K yang diinginkan. Yang kedua, pemindahan sentroid. Yang ketiga, pemberian label data. Yang keempat, perhitungan sentroid baru. Yang kelima, pemindahan sentroid. Yang keenam, pemberian label data. Di sini, penelitian ini menggunakan fitur Google Colab. Google Colab sendiri ini adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan kode Python, mengolah data, membangun model machine learning tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan. Hasil dan pembahasan. Di sini untuk mesin pengolahan data menggunakan K-mean, saya membagi ke dalam 7 tahapan
codingan. Yang satu, import library. Yang kedua, import CSV ke dataset. Yang ketiga, visualisasi data persebaran data. Yang keempat, data scaling. Yang kelima, data elbow. Yang keenam, k-mean clustering. Dan yang ketujuh, proses visualisasi cluster data. Mari kita lihat penjelasan untuk setiap proses. Proses satu ini kita harus mengimport library yang kita butuhkan untuk pengolahan data menggunakan k-means. Standarnya untuk mengolah data k-mean itu kita memerlukan 6 library. Yang pertama, library Pandas. Library Pandas ini digunakan untuk memuat data dan mengolah data ke dalam bentuk tabel atau data frame. NumPy, library ini digunakan untuk operasi matematika dan array. Terus kemudian ada Scalene Cluster, library yang berisi berbagai metode pengelompokan. Di dalamnya termasuk salah satu ada k-mean clustering. Selanjutnya, Matplotlib. Library ini digunakan untuk membuat visualisasi data, sehingga data dapat dibaca dengan mudah oleh pengguna atau user. Library yang selanjutnya yang diperlukan adalah Scalene Preprocessing. Library ini berisi berbagai metode preprocessing, termasuk di dalamnya ada standar Scalene yang digunakan untuk standarisasi data. Proses 2. Jika kita datanya hanya punya dalam bentuk Excel, kita harus mengkonvert data Excel tersebut ke dalam bentuk CSV. Atau bisa juga Excel tersebut kita upload ke Google Drive, kemudian nanti di dalam Google Colab kita bisa mengkonvert Excel tersebut ke dalam bentuk CSV dengan menggunakan library PD. PD itu tadi disebut sebagai library Pandas. Jadi bisa diolah data Excel tersebut menjadi bentuk CSV dengan menggunakan library Pandas seperti ini. Proses 3, visualisasi persebaran data sebelum data ini diolah menggunakan machine learning k-means. Untuk k-mean ini kita enaknya menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot ini memvisualisasikan data untuk menampilkan hubungan antara dua variabel dengan menampilkan distribusi titik data. Seperti ini untuk tampilan bentuk visualisasi data hubungan antara jumlah keluar dengan saldo akhir menggunakan scatter plot. Proses keempat, kita akan melakukan data scaling. Data scaling ini tujuannya untuk memastikan bahwa semua variabel dalam dataset berada pada skala yang sama yang penting untuk perhitungan jarak yang akurat. Proses kelima, kita akan membuat data elbow. Data elbow ini digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Untuk melihat jumlah klaster yang optimal, kita bisa menentukan dengan mengambil titiknya itu mulai pergerakan stabil. Di sini kita bisa lihat untuk data laporan saldo barang ini mulai memasuki nilai titik stabil itu berada pada tahap titik 3. Jaraknya mulai stabil bertambah 1. Proses ke-6, kita akan menggunakan library k-mean clustering. Ini bisa kita KM sama dengan k-mean, N cluster 3 ini berarti
Dari kelas kami, dari library Scalene Cluster, kita akan menggunakan jumlah clusternya sebanyak 3. Setelah itu, data kami kita akan memprediksikannya proses 6. Dalam proses 6 ini kita akan memproses data menggunakan K-mean clustering. Nih, di sini kita bisa lihat ada beberapa tahapan codingan untuk mencapai nilai prediksinya. Di sini kita akan menggunakan Scalene cluster dengan menggunakan jumlah iterasi sebanyak 3 kali sesuai dengan data elbow yang telah tadi kita buat. Kemudian hasil dari K-means ini kita akan memfit prediksikan. Metode fit prediksi ini digunakan untuk menyesuaikan model K-mean dengan data dan memprediksi label klaster untuk setiap titik data. Nah, yang ketujuh, hasil dari proses yang keenam itu kita akan memvisualisasikan klaster datanya yang telah diolah menggunakan K-mean. Di sini terbagi menjadi 3 klaster. Ada klaster 0, 1, dan klaster 2. Untuk klaster 0 itu, di sini titik tengahnya itu kurang dari 0. Sedangkan untuk klaster 2, 1, itu titik tengahnya berada di rentang 2,5 dan 5. Untuk klaster terakhir, klaster 2, titik tengahnya itu antara 12,5 dan 15. Kesimpulan, dari hasil K-mean ini, kita telah melakukan pembagian kelompok menjadi 3 klasterisasi. Nah, untuk klaster 0 itu, ini hampir mencapai sebanyak 98%. Ini adalah kategori obat yang bergerak cepat fast moving. Artinya, obat-obat ini membutuhkan ketersediaan stok yang stabil, sehingga bisa memenuhi kebutuhan obat untuk setiap pasien. Sedangkan untuk klaster 1 ini berada di sekitar 2,64%. Klaster ini tingkat pergerakan yang sedang-sedang aja, relatif stabil dari waktu ke waktu, ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan secara drastis. Dan yang terakhir, klaster 2. Klaster 2 ini klaster yang bergerak slow moving. Ini tuh artinya di rumah sakit stok tersedia banyak, tapi permintaan kebutuhan dari pasien itu kurang, sehingga menyebabkan stok ini jarang keluar. Dan di sini hanya ada beberapa item obat, ada sekitar 0, sekian persen. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan presentasi ini dapat lebih dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.